2003 kan langsung masuk majalah Warta Bisnis sebagai pemasar terkaya nomor 1. Jadi orang langsung, oh gila bocah ajaib gitu. Padahal dia nggak tahu 8 tahun kere belakangnya itu. Orang tuh kadang-kadang cuma lihat hasilnya aja, nggak ngelihat prosesnya gitu, susah payah di belakangnya itu. Nah, kemudian Pak Louis punya nasihat nggak atau pesan-pesan untuk orang-orang yang sedang menjalani bisnis MLM tapi sedang drop atau down? Sebenarnya kalau kita bicara down sih sebenarnya gampang aja ya. Ngapain juga down, nggak ada untungnya. Coba kasih tahu saya apa untungnya down. Kalau down itu nggak ada untungnya, ngapain dikerjain? Manusia kan hidup cari untung. Tapi kiat-kiatnya kalau Anda lagi sedang down ya, Anda datangin ke apen-apen Anda yang aktif, datang ke pertemuan-pertemuan. Jadi kita bisa bergaul dengan orang-orang yang lagi semangat. Antusiasme itu menular. Dengerin kaset-kaset yang lagi semangat, Anda pasti akan bangkit lagi. Lama-lama kalau Anda biasakan seperti itu terus, lama-lama Anda nggak bisa down lagi. Mau down nggak jadi, mau down nggak jadi, lama-lama nggak pernah down lagi. Oh, jadi seperti itu caranya. Jadi lingkungan yang positif itu membantu kita untuk betul tetap sekali. Ingat. Jangan jauhi pertemuan yang positif, tapi dekati pertemuan yang positif sehingga kita bisa tertular semangat dari orang-orang tersebut. Tapi bagaimana nasihat Pak Louis ini untuk orang-orang yang jangankan mau datang ke pertemuan, ikut MLM aja udah trauma? Kalau kita bicara trauma, coba kita lihat ya, contoh. Thomas Alva Edison menciptakan lampu, ya, itu ada buku yang mengatakan 2000 kali percobaan, ada yang mengatakan 10.000 kali percobaan. Anda bayangkan, Thomas Alva Edison 2000 kali ya, atau 10.000 kali percobaan baru bisa nyala lampu. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison itu trauma, gelaplah kita. Pakai lilin ya. Di studio kita ngobrol gini pakai lilin nanti. Ya, jadi nggak ada gunanya lah trauma. Buat apa kita harus trauma? Lalu ya, semua orang sukses itu adalah orang-orang yang paling banyak gagal. Bahkan mereka jauh lebih banyak gagal daripada orang-orang yang gagal. Karena mereka banyak mencoba. Kalau orang-orang yang gagal ini nggak pernah nyoba. Terus satu lagi contoh ya, anak kecil ya. Waktu Mbak Feni, waktu kecil, waktu bayi kan kita lihat ya. Kita belajar jalan, ingat ya? Kita belajar jalan, terus kita jatuh seperti itu. Nah bayangin aja kalau bayi trauma coba. Ayo bangun, Susi bangun. Nggak mau trauma. Lah mamanya bingung ya. Susi kenapa trauma? Susinya bilang, mama aja juga trauma. Makanya jangan trauma lah jadi orang, ya. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kita trauma. Iya, tapi kemudian ini banyak sekali orang di luar sana tuh yang baru dengar jalan ke atas sekarang, bisnis MLM tuh langsung stigmanya negatif gitu. Apaan tuh gitu ya. Gimana ini? Kalau kita bicara orang negatif, aduh itu mah memang dari sononya ya, kodratnya ya. Ya, gini. Saya mau tanya sama Mbak Feni, orang miskin sama orang kaya banyakan mana? Orang miskin. Orang sukses sama gagal? Banyakan orang gagal. Gagal. Berarti orang-orang yang berpikir positif sama orang-orang yang berpikir negatif banyakan mana? Negatif ya? Iya, karena orang sukses itu orang-orang yang selalu berpikir positif, sedangkan orang-orang gagal atau orang-orang miskin itu orang-orang yang selalu kebiasaannya berpikir negatif. Jadi nggak usah diapa-apain, menurut sononya seperti itu. Hidup itu seperti piramida. Di puncaknya orang terkaya, di bawahnya orang termiskin. Jumlahnya kelihatan lebih banyak orang yang di bawah. Nah, Mbak Feni saya mau tanya, mau jadi yang di puncak apa yang di bawah? Puncak lah. Kalau mau jadi yang di puncak, gaulnya sama siapa? Iya, sama orang yang di puncak juga. Ngobrolnya? Sama yang di puncak. Belajarnya? Sama di puncak juga. Semua main di puncak. Iya. Nah, berarti kalau kita mau belajar ke puncak, dilihat dari modelnya seperti ini aja, mendaki. Mendaki itu susah kan? Iya. Sulit kan? Penuh rintangan, penuh cobaan. Tapi mendaki menuju sukses, betul nggak? Iya. Jadi sulit gitu loh memang mendaki puncak. Tapi kalau kita gaul sama orang-orang negatif, akhirnya kita jadi orang-orang susah di bawah. Hidupnya lebih sulit nggak? Ya. Lebih sulit kan? Jadi yang namanya kehidupan itu kesimpulannya gini. Sukses memang sulit. Tapi lebih sulit kalau tidak sukses. So what gitu loh. Tepuk tangan untuk Pak Louis. Iya. Jadi untuk orang-orang yang berpandangan negatif, bagaimana cara kita menghadapinya? Kita tidak usah pikirkan orang lain. Yang penting kitanya mau jadi sukses, kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, otomatis akan menular kepada orang lain yang negatif, sehingga mereka berubah menjadi positif. Jadi, banyak orang sukses itu adalah orang yang mengendalikan lingkungan. Tapi orang gagal, orang yang dikendalikan lingkungan. Jadi, semua kuncinya, jawabannya semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita punya impian, kita akan menularkan impian kita. Kita punya sikap positif, kita akan menularkan kepada orang negatif. Jadi kuncinya bukan di luar, di sini, di kita sendiri. Nah, pemirsa, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda orang yang ingin mencapai kesuksesan, berarti Anda harus selalu terbuka pikirannya untuk menerima sesuatu pelajaran yang baru dan harus bersikap positif. Barangkali itu adalah kunci untuk mencapai impian Anda. Setelah yang berikut ini, tetaplah di Ada Apa Dengan